Rahasia di balik pintu terkunci. Arka, seorang pria muda berusia 30-an, baru saja kehilangan ayahnya, seorang sejarawan terkenal yang eksentrik. Setelah kematian ayahnya, Arka mewarisi sebuah rumah tua bergaya kolonial di pedesaan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu sudah lama ditinggalkan dan dianggap angker oleh penduduk setempat karena sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Arka, yang tidak percaya pada hal-hal gaib, memutuskan untuk tinggal di rumah itu selama beberapa hari guna merapikan barang-barang peninggalan ayahnya dan mungkin menjual rumah tersebut. Meski ada perasaan aneh yang menyelimutinya, Arka memilih untuk fokus pada kenangan masa kecil yang terbangkitkan oleh barang-barang lama di rumah itu. Malam pertama di rumah tersebut, Arka mendengar suara pintu yang berderit dan langkah kaki dari lantai atas. Dengan hati-hati, dia naik ke atas dan mengecek asal suara, tetapi tidak menemukan apapun. Saat kembali ke kamarnya, dia melihat sebuah pintu terkunci di ujung lorong yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Meskipun dia merasa sudah menjelajahi seluruh rumah. Pintu itu terbuat dari kayu yang tampak lebih baru dibanding bagian lain dari rumah tersebut, dan terdapat ukiran simbol aneh di atasnya. Rasa tidak nyaman muncul, tetapi Arka berencana mencari kunci pintu tersebut keesokan harinya. Di hari berikutnya, Arka menemukan sebuah kotak tua di perpustakaan yang berisi surat-surat di ayahnya. Salah satu surat tersebut ditujukan kepadanya dan mengungkapkan adanya rahasia kelam yang tersimpan di dalam rumah itu. Sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ayahnya memperingatkan Arka untuk tidak membuka pintu yang terkunci di lantai atas, menyebut bahwa sesuatu yang berbahaya terperangkap di baliknya. Meski merasakan ketakutan, rasa penasaran Arka justru semakin besar. Malamnya, suara-suara misterius semakin jelas terdengar, seperti bisikan yang memanggil namanya dari balik pintu yang terkunci. Arka akhirnya menemukan kunci pintu tersebut di salah satu laci meja kerja ayahnya. Saat malam tiba, dia memutuskan untuk membuka pintu itu. Saat kunci berputar dan pintu terbuka, angin dingin keluar dari ruangan gelap di baliknya, membuat bulu kuduk Arka meremang. Di dalam ruangan, dia menemukan sebuah cermin besar dengan bingkai yang dihiasi simbol-simbol aneh. Di depan cermin itu, ada kursi tua yang tampak seperti sudah lama tidak digunakan. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di cermin, sosok seorang pria tua dengan mata hitam legam dan senyum mengerikan. Arka tersentak mundur, tapi bayangan itu keluar dari cermin, menjadi nyata di hadapannya. Sosok tersebut ternyata adalah arwah pendendam yang pernah diburu oleh ayahnya bertahun-tahun lalu. Arwah itu berhasil dikurung di dalam cermin oleh ayah Arka dengan ritual kuno. Namun kini ia bebas. Dengan kemarahan yang membara, arwah itu bertekad untuk membalas dendam dengan menyiksa Arka. Arka mencoba melarikan diri dari rumah, tetapi pintu-pintu dan jendela terkunci rapat, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan gaib. Dalam keputusasaan, Arka berusaha melawan, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan sosok arwah yang jahat tersebut. Arwah itu menyeret Arka ke dalam cermin, menjerumuskannya ke dunia yang penuh kegelapan dan bayangan, tempat di mana arwah-arwah tersiksa tinggal. Keesokan paginya, penduduk setempat menemukan rumah itu dalam keadaan kosong, tetapi cermin besar yang sebelumnya tersembunyi kini berada di ruang tamu, dengan bayangan Arka yang tampak terperangkap di dalamnya. Matanya menatap kosong, tanpa jiwa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi rumah itu kembali sunyi dan ditinggalkan, dianggap lebih angker dari sebelumnya. Cerita berakhir dengan suasana misterius,